Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita pada malam hari ini kembali bermajlis. Kita sengaja meluangkan waktu untuk kebutuhan hati, dan ini bagian dari amanat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merujuk di salah satu ayat yang sering kita baca setiap pekannya, yaitu surat Al-Kahfi, di ayat yang ke-10 Allah sedang menceritakan karakter pemuda-pemuda hebat yang menjaga keimanannya. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi ini salah satu kunci sukses jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kunci sukses ketika kita berusaha berjalan di atas jalan keimanan. Karena Ashabul Kahfi memberikan bocoran apa yang mereka pinta. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini yang pertama. Ya, dan ini yang kita kejar juga. Kita butuh rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Dan yang berikutnya, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita butuh rasyada, di antara tafsirnya yaitu kebaikan, kesolehan, petunjuk. Ya, maka dengan adanya majelis taklim kita harapkan rahmat diturunkan, kemudian kita menjadi golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Kamis ini Kamis pekan kedua, yang bisa dimaklumi beberapa waktu yang lalu kita fungsikan salah satu kajian Kamis malam Jumat, yaitu adanya interaksi ya antara kami dengan para jamaah, dengan niat juga dalam thalabul ilmi, tapi dengan metode tanya jawab. Maka barangkali ada pertanyaan seputar kajian kita dari babus sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah yang sudah kita bahas, ataupun pembahasan-pembahasan diniyah yang lain, atau berkaitan dengan ibadah harian yang mungkin masih ada yang belum jelas atau yang masih ganjel. Kalau kami bisa membawa maslahat dengan jawaban, ya insya Allah kami jawab. Kalau belum, ya insya Allah kita cari jawabannya bareng-bareng, segitu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah ada yang mau bertanya? Kita buka. Nggih, monggo. Tentang pembatas sholat fitrah. Iya. Seperti yang dialami jamaah ini itu ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid itu dilarang. Padahal pendidikan itu masih sangat membatasi. Iya. Mereka tuh menganggap garis ini sebagai Garis apa? Garis apa? Oh. Garis apa tuh? Oh. Nah, pertanyaannya ketika melewati depannya ini, apakah juga tidak diperbolehkan melewati garis ini? Ya. Nah, nanti begitu sudah sholat rawatib, mereka malah mundur, juga sholatnya 2 rakaat itu mundur. Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana berjualan di acara haul kemarin. Masya Allah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mengais rezeki, Masya Allah. yang ngecek, yang berjualan. Terima kasih. Pertama aku langsung kena jab iki. Abot. Masyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari permasalahan yang pertama yaitu temanya sutroh. Dalam riwayatnya Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusolli ila sutroh." Jika di antara kalian itu sholat, maka sholatnya kalau bisa menghadap sutroh. Nah, sutroh itu apa? Gitu kan? Sutrohnya makmum itu adalah imam. Sutrohnya makmum adalah imam. Sutrohnya imam, karena imam paling ngarep dhewe ya berarti sutrohnya adalah tembok atau pagar atau dinding masjid. Nah, ini kalau jamaah. Berarti imam punya sutroh tembok, atau istilah bangunan masjid di Indonesia apa? Panggonan imam itu mihrab, tembok mihrab. Shaf awal sutrohnya berarti imam. Shaf yang kedua sutrohnya itu shaf pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada maksud dan ada fungsi kenapa kita menghadap sutroh, agar sholat kita ini tidak diganggu. Ya, karena kalau sampai kita ini terganggu sholatnya, maka akan mencabut beberapa kekhusyuan. Nah, dari orang yang belajar sutroh dengan maksud supaya tidak terganggu sholatnya, yo aja mbok ganggu berarti lan emang sholat. Dan salah satu gangguan sholat yaitu melewati di depan orang yang sedang sholat. Di zaman Nabi belum terjadi sebuah kebijakan, ya, tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau pemimpinnya dan muslimin semakin banyak, dan mulai banyak yang teledor masalah wirawiri ngarep orang sholat, kata Umar, sesungguhnya orang yang berjalan di depan orang sholat itu setan itu. Jadi kalau sedang bawa pedang bisa langsung diceng gitu. Tapi jangan dicoba, karena kita siapa? Ini Umar pemimpin saat itu, ya, pemimpin tertinggi. Tapi juga nggak pernah Umar terus langsung nebas teng lewang lewat sholat. Tapi ini ada ultimatum, ada ancaman supaya kita tidak bermudah-mudahan melewati orang yang sedang sholat. Nah, sekarang dari mana kita tahu orang itu sholat atau tidak? Dengan keberadaan sutroh. Ya, sutroh itu Rasulullah SAW menggambarkan dalam bentuk ramhu, jadi mata tombak. Ya, jenengan paham ya, mata tombak kira-kira pirang senti itu? 10, 15, kan sakilan gitu. Jadi sesuatu yang bisa dikiaskan dengan ukuran tombak tersebut, itu bisa dijadikan sutroh, ditaruh di tempat yang kita cukup untuk sujud. Umpamanya jaraknya saya sujud sholat, ya, dengan depannya anggaplah tekan semini, ya wis kita taruh sutroh di situ. Ya, apapun yang bisa kita gunakan. Kalau adanya tombak tadi silahkan. Hari ini sopo ada nggo masjid nggo tombak. Oh, mungkin tas, ransel, bisa. Nah, kemudian di beberapa masjid mungkin ada dampar-dampar di ngaji, tahu ya dampar ya, meja-meja untuk ngaji, difungsikan. Sehingga
orang lain tahu bahasanya, oh ada orang sholat, berarti saya kalau jalan ojo nerabas tapi melewati dari sutroh tersebut. Nah sekarang kalau hanya batas karpet, ya garis seperti ini, itu belum bisa disebut sutroh, ya, karena tidak ada ukuran tingginya. Sehingga cari sesuatu yang bisa menghalangi, ya, contohnya tiang, cagak, atau dinding, atau jamaah di depan kita, ya, kita gunakan, kita bukan untuk nyembah jamaah orang, hanya sebatas pembatas atau tadi sutroh, supaya orang tahu kita ini sedang sholat dengan sedang rukuk, sedang sujud, ya, kemudian orang tahu dan tidak melewatinya, ya, karena ada ancaman keras tadi ketika kita sedang mensolati orang yang sedang sholat. Lah kita ini artinya yang sudah balik, sudah tahu hukum kewajiban. Lek kaya adik sakmene iki wis ora apa-apa pancen dolanane playon, ya, jenengan lewat ngarep ya wis enggak apa-apa, ini masih tercabut dari hukum, ya. Jadi tinggal kita bisa legowo aja. Nama masih anak-anak. Tapi sing wis gede lah itu. Apalagi jenengan di Indonesia, Pak. Kalau kita posisi di Masjidil Haram atau di Madinah, itu kadang orang-orang Afrika atau orang-orang lain Eropa yang dedege dawur, gawe gede-gede, kita sujud iso nglangkai sandas-ndase awake dhewe sing dilangkai, Pak. Ya. Iki lah ketemu nang Jawa iki jak sumuk iki. Ya karena mereka, ya bersyukurlah kita ada sisi ketimuran unggah-ungguh. Ya, meskipun ternyata di syariat disupport itu, kalau sholat yo enek unggah-ungguhe. Unggah-ungguh sholat ojo sampai ngelewati wong sing lagi sholat. Ya, dengan perantara tadi. Sudah. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan masbuk, ya, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala, beliau berfatwa tidak terbebani. Ya, kan ini bicara tadi paham ya, kalau kita mau sholat nih, mau sholat sunnah, tahiyatul masjid, ya tadi kan kasusnya ujung-ujung neng buri, ojo neng buri Pak, neng ngarep langsung. Neng buri ya tadi kasih sutroh, ya umpamanya gendul ini atau cagaan bendero ini, ya, atau meja ini, kursi ini, boleh semuanya. Itu kalau jenengan tengburi. Ngarep kan langsung ketemu tembok. Ya, jadi potensi untuk orang wirawiri ngarep sampean itu udah tertutup. Sampean bisa tambah khusyuk sholatnya, yang lewat juga terjaga, tidak ganggu wong sing lagi sholat. Nah sekarang kalau yang masbuk tadi kan kita sampaikan soft belakang sutrohnya adalah soft depannya. Berarti kalau kita masbuk, depan kita masih ada jamaah, nyantai aja, Pak. Nah, terkadang jamaah kemudian mentar, akhirnya awake dhewe bolong ini. Nah, ada sebagian didapati itu sampai berlebihan goleki sutroh. Ya, umpamane cagake ning pojok kono, Kak. Salat terus mlaku sampai ning ngarep pojok kono. Ini kata Syekh Shalih Utsaimin, ini juga berlebihan. Karena pada hakikatnya dia sudah mendapatkan sutrohnya tadi. Sutrohnya apa? Jamaah depannya tadi. Tapi karena mentar dan jauh sutroh yang dia dapati selanjutnya, maka dia tetap di posisinya tidak apa-apa. Ya. Nah ini yang lewat nantinya tahu lah, setidaknya ngekai jarak lah Mas. Ojo langsung ngarepe pas, ya jarak mang meter, 10 meter lah, itu lagi lewat tidak apa-apa. Ya, itu poin yang pertama. Kecuali kalau geser sedikit kita bisa menemukan sutroh. Sampingnya enek sing urung jengkar kok sholat, geser lah itu tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu jauh nggak perlu, tetap sholat di tempatnya.
Kemudian ketika pembahasan dari hadis la yusolli ahadukum illa ila sutratin, bukan berarti kemudian kita dibebani untuk gawe bentuk-bentuk sutroh. Paham ya? Jadi sutroh itu lek enek dinggo, lek urung enek ya gak usah kemudian dalam tanda petik nun sewu terus petangkringan dadak pesen sutroh. Ya, itu juga ada pembahasan khusus. Ini kan sesuatu yang zaman sahabat itu sudah ada Masjid Nabawi. Perluasan Masjid Nabawi juga zaman Umar, Utsman sudah terjadi. Muslimin sudah mulai banyak. Dan sahabat itu ada yang pengrajin batu, ada yang pengrajin kayu. Lek kira-kira dipeseni Amirul Mukminin mamanya, otomatis menjadi ketua takmir Masjid Nabawi sekalian kan? Jaluk tulung gekno sutroh, bisa apa enggak? Bisa. Ya kan? Mayan ini proyek. Ya kan? Gak ini selusin, rong lusin gitu kan? Dikei cetok tek Masjid Nabawi mamanya. Ya. Dan ternyata enggak terjadi. Sampai hari ini pun di Masjid Nabawi enggak ada. Ya, sehingga ketika ada orang mau sholat diambil sutroh jamaah depannya, tiang masjid atau rak-rak Quran, ya kan ada rak-rak Quran, atau kursi-kursi yang nun saya yang digunakan untuk orang-orang sepuh-sepuh atau yang sedang sakit itu, ada kursi sholat itu diambil, dibenggang sholat, jadikan sutroh. Jadi tidak ada program khusus pengadaan sutroh. Ya, kalau ini baik dan bagian dari syariat, otomatis salafun saleh sudah mendahului kita. Laukana khairan la sabakuna ilaihi. Lek menawa iki apik ya mesti kedisian, ra mungkin awake dhewe ya bisa mencetuskan sesuatu yang di zaman mereka pun sangat mudah untuk dilakukan. Ya, jadi ringkesnya barakallahu fikum. Jadi kalau masih hanya sebatas garis karpet, dan saya juga pesen ya semoga masjid ini pemilihan karpetnya tidak berubah. Karpet masjidnya seperti ini, Mas. Artinya ambil satu motif yang biasanya digunakan untuk berdiri atau sebagai pelurus softnya jamaah sudah. Jangan tergiur nantinya lek masjid di kemudian saat karpet masjidnya akeh batikane, banyak motifnya, jangan tergiur. Ya, karena dengan itu malah bisa menghilangkan fokus khusyuk kita saat sholat. Ya kan deleng usajadai apik men. Ya, terus terang lah, saya itu pernah imam dadakan ya, kemudian dari jamaah ngkei komburi sajadah, sajadah apik tenan, enek kompase, enek digital tik-tik. Ya kan kita ngimami kok jadi iya. Itu betul terjadi, Pak. Wong lagi roh kuwi aku yo. Ya kan? Ini bukan perkara bagus ini. Semending sajadah seperti ini atau karpet-karpet yang seperti ini. Ambil satu motif garis untuk ya ini kan enak bisa difungsikan untuk ngadeke jamaah kan yang di motifan ini. Tapi tempat sujud mata atau penglihatan jamaah ya syukur neng ijo-ijo gitu. Gak enek tambahan liyane. Ya, itu menambah potensi supaya kita bisa lebih khusyuk. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan acara ya haul setahun. So, saya ini aslinya ada dua peristiwa, Mas. Pertama, ketika saya jalan lewat itu ngepasi kereta sing Purwosari Wonogiri ki apa jenenge? Jolodoro ya. Hah? Batara. Itu lewat posisinya. Nah, sing ngerti dhewe lah. Pokoknya di mendekati lokasi itu kan daerah rel-rel tuh kayak parkiran. Akhirnya masinis pokoknya ya berhenti ngerem, kemudian cari informasi mbok yo. Lah itu ada sebagian orang-orang itu nyeletuk yang akhirnya saya juga gak terima ngono lho.
Pak mbok yo prai ngerti enek acara ngene lho. Kuwi acarane sapa? Gitu loh pertama, ya. Kabupaten bukan, kota bukan, artinya enggak ada daerah bukan mengagendakan, betul apa enggak? Sehingga punya otoritas menghentikan trayek Sepur Purwosari Wonogiri. Lah kok dengan mudahnya kowe iki sapa terus ngatur-ngatur sepur ben ora lewat prai wong jelas enek haul. Wah iki lebih sekali. Itu kejadian pertama. Itu sik wayahe sik urung intinya itu. Yang kedua itu di hari Sabtu apa Ahad itu ya. Itu salah satu jamaah kajian kita ya, saudara kita yang ada di wilayah Sukoharjo itu qadarullah kena musibah serangan jantung. Ya, nah itu dibawanya ke Kostati. Nah, itu Masya Allah. Itu sampai anaknya itu Masya Allah. Itu sampai cerita gini, pokoknya saya akan tuntut besok sampai di akhirat katanya. Orang-orang yang tidak mau membukakan untuk mobil ambulan bapak saya untuk lewat. Ya Alhamdulillah Allah masih berikan rahmatnya. Ya sampai Kostati masih bisa tertolong mas. Tapi catatannya adalah mosok yo jeneng lewat ambulan atau rescue yo kok angel men dibedah itu kan yo wis udah melampaui batas itu namanya ya. Nah ini yang kita tidak inginkan seperti ini, kezaliman yang mengatasnamakan ibadah atau ritual agama padahal ya sesama kita, saudara seiman saat kita butuh pertolongan. Coba lek sing neng ambulan iki bapake sing dikon buka-buka iki angel. Coba gimana? Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara ritual khaul itu memang tidak ada di dalam syariat Islam. Ya, karena itu bagian dari perayaan-perayaan kematian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti. Dalam kajian akidah kita Rasul bersabda, la taj'al qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku 'id, perayaan. Lah haul itu kan perayaan dilakukan terus setiap tahun sekali. Kuwi lek sing dihauli siji. Lek sing dihauli 5 beda sasi kan berarti setahun enek 5 haul, pirang dino terus ditutupnya. Ya. Maka berkaitan dengan muamalah. Ya. Karena di sekitar acara tersebut banyak pertokoan, banyak kios-kios. Ya. Bahkan di antara di situ saya juga ada kajian bersama mereka. Itu pernah bertanya juga bagaimana kami membuka diskon besar-besaran di hari itu. Ya. Maka nasihat kami kepada teman-teman yang di sana itu, beruntunglah kalian ketika setiap hari masih membuka toko di sini. Ya, jadi ono haul gak ono haul kan tetap bakulan. Sehingga jualannya itu bukan pengaruh karena haul. Nah, ini nggak masalah. Arek kena event haul sampean buka itu nggak masalah. Enek wong sing tuku, enek sing nglarisi tambah akeh sing teko, itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika sampean memang bikin diskon khusus untuk event tersebut. Ya, karena disitulah ada ta'awun, ada kerjasama, ya, ada bersinergi. Dan dalam Al-Quran sangat jelas sekali, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani. Janganlah kalian bekerja sama dalam hal maksiat, permusuhan, ya. Dan permusuhan terbesar adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen diskon mau jok Januari sampai Desember diskon ya ora apa-apa kok. Ya kan? Ora usah ngenteni akhir tahun, ngepasi Natal dan tahun baru, kemudian ngepasi event-event tertentu. Ya, termasuk teman-teman kita yang di sana
yang memang sengaja meninggalkan rumahnya karena lumayan mas, digawe homestay payu. Nah, itu ada yang terjadi. Ya, kita mengalami, ada sebagian teman-teman kita itu gimana? Aku tak wis balik kampung ra apa-apa. Aku tak balik Romo Kosek, ya kan? Seminggu ra apa-apa. Ya, rumah saya gunakan untuk homestay para tamu-tamu itu. Nah, karena ada event itu, maka masuk ke dalam kaidah ini tadi. Jadi keberadaan sampean mensupport keberhasilan dan kesuksesan acara tersebut. Ada lagi yang simple, ya, dia tetap di rumahnya, ora bakulan apa-apa, mung karena pelatarannya seenek pirang meter digawe parkir. Nah, ya kan? Ya sama saja. Ya, pokoknya semua yang dalam makna mensupport, mensukseskan, nah itu masuk ke dalam ayat tadi, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan mohon maaf kalau kiranya bukan berarti kita memutus rezeki sederek-sederek atau teman-teman mengkhususkan jualan di event tersebut. Monggo, jualan bendino teng riko ora apa-apa kok, lek oleh. Ya kan, di selama jalur mana itu Kedung Lumbu sampai Bangjo apa sebutannya sing kidul niku? Baturon loh. Nah, itu mau setiap hari jualan sego kuning neng kono yo kena. Ya, mau jualan apapun silahkan. Kalau setiap hari malah nggak masalah. Yang kita permasalahkan adalah ketika di musim-musim tertentu itu, yang mana musim-musim itu sangat erat kaitannya dengan ibadah-ibadah yang ada penyimpangan, lebih dahsyatnya penyimpangan dalam hal akidah. Ya, jadi bukan kemudian kita langsung memutus rezeki, enggak, tetapi motivasi dari kami mana yang kita lebih utamakan, ridho Allah atau hanya sesaat keuntungan yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain lagi? Monggo. Aja haul neh Mas ya. Kuwi sini haul terus. Masya. Oh nggih. Ya, pengadaan. Ya. Mihrab. Oh beda. Ya. Ya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan jamaah wanita atau batas, ya, itu kiasnya itu nggak bisa dikiaskan dengan sutroh tadi, ya, karena sutroh tadi itu kalau kita nggak ngadain itu apa wae iso, wong sampean teko dhisik ngarep tembok iso. Jamaah di depannya bisa dijadikan sutroh. Tapi maqasid di antara tujuan syariat kita adalah hifdzun nafsi dan juga penjagaan diri dan penjagaan kehormatan. Salah satunya yaitu mar'atul muslimah, wanita-wanita muslimah. Ya. Karena zaman sahabat kenapa nggak ada? Mereka hati mereka bersih-bersih, Mas. Yang soft paling belakang itu yang berpotensi ada di dalam hatinya sisi kemunafikan. Maka orang-orang munafik dulu kan yang softnya paling gurih supaya dekat dengan jamaah wanita. Tapi itu bisa dihitung. Yang lainnya aman. Adapun hari ini kita menjaga wanita mulai dari tempat sholat dan toiletnya juga atau tempat wudhunya, itu bagian dari menjaga kehormatan mereka. Jadi, tapi kan kita juga nggak berlebihan, ya. Yang jadi catatan itu jangan sampai berlebihan. Kok kordene sampai korden emas,
ya, kemudian ada motif-motif yang macam-macam. Seperti ini sudah cukup. Ya. Jadi sater yang dulu memang mulai di Jami' Al-Umawi, ya, dan salah satu khalifah yang paling adil yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tabaraka wa ta'ala di zaman itu. Kemudian dinasti berikutnya yaitu Abbasiyah, dan belum ada yang mengalahkan sampai hari ini yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah tabaraka wa ta'ala, punya andil besar. Salah satunya ketika mereka membangun masjid-masjid dengan musolla nisa, ya, dan diantaranya apa istilahnya, maket atau arsitektur dari musolla nisa yaitu adanya sater, ya. Jadi artinya masih zaman salaf, ya, karena masih ketemu tabi'in. Mereka rata-rata tabi'in, dan sater itu bukan perkara yang baru bagi mereka. Nah, yang sutrah itu kan zaman 3 generasi utama nggak ada pengadaannya, sehingga kalau semacam ini itu lebih baik dibanding ketidakberadaannya, untuk menjaga saudari-saudari kita muslimat lebih nyaman. Yang pakai cadar bisa terbuka ketemu dengan muslimat yang lain, sehingga kalau nggak pakai seperti ini mereka harus lebih menjaga lagi dari pandangan-pandangan laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Beda orang ya. Biar Mas minta tolong Mas, ambilkan mushaf Mas. Yang tanya tak kasih door prize. Door prize-nya ngomong sekalian. Ini boleh dibaca, boleh dihadiahkan ke yang lain, pokoknya bebas. Mas silakan sisan. Dengan ke 2, Mas Ratman 1. Nah, monggo jenengan Rin. Di saat kita sholat jamaah dengan imam kan? Ya. Kita sebagai makmum, di saat imam baca Al-Fatihah, apa kita harus membarengi atau di belakang, didahului atau di belakangnya? Terus kita diam saja apa juga sah? Nah, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, barakallahu fikum, yaitu ketika imam baca Al-Fatihah, apa kita membaca? Jawabannya tidak. Ya, masuk ke dalam umuman nas, ya, idza quri'a ahadukumul Qur'an fa ansitu wasma'u wa ansitu. Jika dibacakan di sisi kalian Al-Qur'an, maka tanggung jawab kita adalah fasma'u, kita dengarkan, wa ansitu, kita diam. Jadi tanggung jawab kita, imam baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ya kita ngrungokne tok. Itu jawaban soal pertama. Jadi kalau imam sedang baca Al-Fatihah, maka kita dengarkan. Nah, soal yang kedua, ini muncul. Kalau sudah waladhdallin amin, apakah kita perlu mengulang Al-Fatihah? Karena mau kan kurung rungok nih, belum baca sendiri. Nah, di sini sampai detik ini pun ulama tidak dalam satu kesepakatan. Mereka berselisih pendapat dalam hal ini. Sepakatnya adalah mereka yang memang tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam. Umpamanya imamnya maca qul a'udzu birabbil falaq, baru datang Allahu Akbar, maka dia punya tugas Al-Fatihah, karena dia tidak mendapati Al-Fatihah bersama imam. Dia kan mendapati imam wis qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dia takbir Allahu Akbar, maka dulukan yang wajib la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah sholat kecuali dengan baca Al-Fatihah, maka masuk langsung dengan Al-Fatihah. Istiftahnya nggak usah, ya, karena kita utamakan yang Fatihahnya dulu baca. Al-Fatihah sama Al-Falaq luwih dawa Al-Fatihah.
Ya, kita baru ihdinas siratal mustaqim, imame ruku', maka kita pun ikut ruku' bersama imam dan sudah terhitung kita mendapatkan 1 rakaat bersama imam meskipun Al-Fatihah kita urung genep. Yang penting kita sudah berusaha membaca Al-Fatihah. Ini bagi yang tidak mendapati Al-Fatihah bersama imam, maka dia punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Mbuh tutuk, mbuh ora tutuk, ruku' melu ruku'. Nah, yang berikutnya, ketika kita dapat Al-Fatihah bersama imam. Nah, ini ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ya, dan ini yang kami jelaskan di pembahasan awal-awal sholat itu, bahwa ketika memakai keumuman dalil ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu ditunjuk, dipilih untuk diikuti. Maka ketika sudah Al-Fatihah bersama imam, maka Al-Fatihah makmum itu masuk bersama Al-Fatihahnya imam. Ya. Meskipun kita ini khusuk, mbuh ora khusuk, mbuh ngelamun, tapi soft awal melu takbiratul ihramnya imam, artinya ketemu mbak Al-Fatihah imam, itu sudah kerangkul semua dengan Al-Fatihahnya imam, sehingga kita tidak perlu mengulangi lagi Al-Fatihah, dan ini dibawa oleh banyak para ulama. Tapi kalau tadi mengikuti la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak ada sholat kecuali harus membaca Al-Fatihah, meskipun kita sudah ngrungokne Al-Fatihah imam, maka kita pun juga diharuskan untuk mengulangi untuk kita sendiri. Nah, kapan waktunya? Ya setelah Al-Fatihah bersama imam. Waladhdallin amin. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Berarti awal-awal surat yang dibaca oleh imam mesti gak ketut awake dhewe. Ya, ini yang berpandangan dengan hadis tadi. Ya, jadi silahkan. Memang tidak ada yang kemudian ini yang terkuat, ini yang lebih kuat, tidak ada. Jadi kita kembalikan kepada jamaah luwih legowo sing ndi. Karena semuanya berada di atas ilmu. Yang menjadi catatan berikutnya untuk imamnya. Imam tidak boleh sengaja membuka waktu untuk Fatihahnya makmum. Ya, ini malah ajaran baru, nggak pernah dicontohkan. Jadi ketika imam waladhdallin amin, sengaja rada suwe Mas. Niate ben jamaahku Al-Fatihah sing pengen ngulangi ngumbaleni. Baru nanti masuk surat. Nah, kalau diniati seperti ini nggak boleh. Ya, tapi kalau imam beberapa waktu dia pengen milih surat sing arep diwaca surat apa, lah kemudian ada jeda, lah itu enggak apa-apa. Itu namanya kan lagi mikir. Aku maca surat apa iki ya? Lah itu enggak apa-apa. Tapi kalau menyengaja memang dia memberikan waktu khusus atau tempo tertentu kepada jamaah ben ngepengne Al-Fatihah, ini yang enggak boleh. Imam habis waladhdallin amin, sudah ketemu surat apa yang mau dibaca, lanjut baca surat. Wallahu a'lam bissawab. Ada tadi yang kalau diam saja terus dari awal sampai akhir. Loh, kalau diam saja dari awal sampai akhir ikut yang pendapat pertama tadi, Mas. Ya, berarti dia sudah semua yang dilakukan imam itu kerangkul semua bagi jamaahnya. Ya enggak apa-apa, kita enggak bisa menyalahkan. Wallahu a'lam. Monggo. Masih ada satu lagi? Ada yang mau bertanya? Monggo Mas. Misal kita setelah baca subuh itu pindah ke masjid lain, terus setelah kan buat kajian. Ya. Setelah kajian itu kita suruh. Sholat suruh. Ya. Terus apakah sholat suruh itu sama dengan sholat duha? Masya Allah, barakallahu fiik. Sholat duha. Ya.
Ini juga ada dua soal. Soal yang pertama berkaitan dengan pindahnya kita dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya, karena di antara fadilahnya kita mendapatkan motivasi dari Nabi, pahala yang besar, ya, yaitu al-hajj wal umrah, pahala haji dan umrah tamah. Dalam satu riwayat itu Rasul mengulanginya 3 kali. Dapat pahala senilai haji umrah, haji umrah, haji umrah. Siapa itu? Orang yang ketika sholat subuh bersama imam, berarti jamaahan, kemudian walam yakum minhu atau min majlisihi, tidak berdiri dari majlisnya, berarti gak nyapo-nyapo sampai waktu syuruk, ya, waktu terbitnya matahari, kemudian beberapa waktu sampai pecah srengenge, yang awalnya terbit oren-oren, abang-abang, kuning-kuning, kemudian mulai pecah jadi putih semua, lah itu mulai waktu syuruk. Nah, itu dapat pahala senilai haji dan umrah. Nah, di situ disebutkan tadi apa? Enggak pindah majelis. Nah, sekarang bagaimana kalau pindah dari masjid sini, mamanya habis subuh enggak ada kajian. Masjid 2 kilo dari sini ada kajian, pindah ke masjid tersebut untuk ikut kajian. Apakah masih tergolong orang yang mendapatkan fadilah haji dan umrah? Masih. Ya, karena pada hakikatnya dia itu pindah tapi hanya masjid. Beda ceritanya, mohon maaf ya. Jadi pas pindah tadi kok wis enek sing bakul sego liwet. Sik mampir sik sego liwet, ustadz paling ya 10 menit sik nyandak. Nah, kemudian sana lah ini udah beda. Ya, berarti sudah ada jeda sarapan sego liwet. Tapi kalau nggak ada jeda dari masjid ini ke masjid satunya sampai suruh kemudian dia sholat, masih mendapatkan fadilah haji dan umroh. Yang kedua, apakah kemudian sholat syuruk itu bagian dari sholat duha? Ya, kalau kita niatkan sholat syuruk dengan sholat syuruk, ya maka ya kita akan mendapatkan pahala sholat sunnah isyraqnya atau sholat sunnah syuruknya. Tapi kalau kita waktu syuruk itu diniatkan sholat duha, karena syuruk adalah awal duha. Ya, dan duha itu tidak mesti kalau kita sudah melakukan nggak boleh kita ulangi lagi. Ya, jadi kalau kita sholat duha di waktu suruh, itu kan awal duha kita sholat. Terus budal makaryo namanya. Habis itu jam-jam 10 seperempat. Karena kita kerjanya kerja sendiri, artinya tidak ada aturan-aturan yang mengikat. Ora kudu ngantor, ora kudu ngene-ngene. Akhirnya kita pengen sholat duha lagi, boleh, nggak masalah. Jadi sholat duha itu, ya, itu tidak mesti harus dikerjakan lek wis kena isu sing rada awan terus ora oleh, ndak, masih boleh dikerjakan. Ya, jadi berkaitan dengan waktu syuruknya itu adalah awal duha, sehingga diniatkan sholat duha di awal waktu, ya boleh-boleh saja meskipun itu tidak yang afdol, karena yang afdol adalah ketika anak-anak unta itu sudah mulai kepanasan, artinya sudah lebih siang daripada waktu syuruk. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan, semoga bermanfaat dan berfaedah dan menambahkan keberkahan ilmu kita. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.